Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas TIA 2025 dengan NIM 2505120470. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sedikit menarik nih, yaitu media penyimpanan atau storage media. Baik, pada materi kali ini dalam mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Kita sering menyimpan nih file di HP atau laptop, tapi apakah kita tahu nih bagaimana data itu benar-benar bekerja di balik layar? Bagaimana struktur fisiknya? Apakah itu write? Dan apa perbedaan antara NAS dan SAN? Selama ke depan kita akan menjawab itu semua. Baik, sebelum kita bicara soal teknologi jaringan, kita harus paham tentang fondasi fisiknya, yaitu struktur disk array. Hard disk yang sering kita lihat bukan sekedar kotak hitam. Di dalamnya terdapat piringan yang disebut platters. Mari kita perhatikan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama adalah track, yakni lingkaran konsentris pada permukaan piringan. Bayangkan seperti lintasan lari di stadion. Buat para runners pasti tahu nih. Selanjutnya adalah sektor. Sektor ini adalah bagian kecil dari track. Ini adalah unit penyimpanan terkecil. Selanjutnya adalah ada silinder. Silinder merupakan kumpulan track yang berada pada posisi yang sama di semua piringan. Read atau write head, lengan mekanik yang bergerak untuk membaca atau menulis data pada piringan yang berputar. Penting bagi kita nih memahami apa sih kecepatan akses data sangat bergantung pada seberapa cepat head ini menemukan sektor yang tepat. Baik, selanjutnya ini bisa dilihat secara ilustrasi dan aktualnya. Selanjutnya adalah host attached storage atau hash. Ini adalah host attached storage atau hash, merupakan penyimpanan yang terhubung langsung melalui port I/O lokal di komputer kita. Berdasarkan sejarah dan perkembangannya, ada beberapa jenis port koneksi. Yang pertama ada IDE atau Integrated Drive Electronic. Teknologi lama yang menggunakan kabel pita lebar. Selanjutnya ada SATA atau serial dari ATA, standar yang paling umum kita temui sekarang pada PC dan laptop karena lebih ramping dan cepat. Selanjutnya adalah SCSI atau Smart Computer System Interface, biasanya digunakan pada server karena kemampuannya menangani banyak disk atau penyimpanan sekaligus. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Karena di zaman sekarang membutuhkan penyimpanan yang banyak, namun dengan kecepatan membaca dan menulis yang cepat. Tentu saja kita mempunyai
PCIe NVMe. Jika SATA 3 hanya mampu mentransfer data sekitar 600 MB per second, teknologi yang sekarang secara teori bisa mencapai maksimum 32 GB. Bayangkan nih, 32 GB per second. Jadi kalau kalian install game Steam, anggap aja GTA 5, nggak tahu kapan nunggu free-nya nih, itu gila, nggak sampai berapa, nggak sampai 3 detik 2 detik udah selesai. Jadi ya, ini sangat menguntungkan bagi semua orang, apalagi yang butuh cepet nih. Drive NVMe ini juga bisa dibilang 7 kali lebih cepat daripada SSD SATA biasa. Ini untuk gambaran dari apa yang kita bahas sebelumnya. Ada IDE, ATA, SATA, SCSI, dan yang terbaru di zaman sekarang ya. Mungkin untuk di tahun-tahun mendatang mungkin lebih cepat lagi, itu PCIe NVMe. Ini bisa dilihat seperti ini. Ini ada SATA 2.5, NVMe, SATA M2, M.2, dan M-SATA versus ATA atau SATA. Meskipun bisa dibilang ukurannya yang berbeda, yaitu HDD 3,5 versus 2,5, namun secara secara kecepatan memiliki kesamaan yang sama. Baik, kita lanjut ke SSD versus harddisk. Bisa dilihat dari datanya setiap masing-masing. Pasti kalau secara berat dan dimensi, SSD SATA lebih menguntungkan, apalagi dengan kecepatan membaca dan menulisnya. Namun kalau secara ketahanan, harddisk adalah pilihan yang tepat. Dan untuk ini bisa dilihat temperaturnya, rata-rata harddisk memiliki rata-rata yang termasuk panas, namun tidak sepanas SSD. Ya, untuk kecepatan dan konsumsi lebih hemat yang SSD. Nah, teknologi PCIe memungkinkan kecepatan 2 GB per second setiap jalur. Pada PCI terbaru yaitu PCI 4.0, perlu diingat bahwa bandwidth PCIe dapat ditingkatkan hingga 16 jalur untuk setiap perangkat, sehingga secara teori PCIe mampu mentransfer data dengan kecepatan hingga 32 GB, jauh lebih cepat dibandingkan SATA 3 yang hanya mampu mencapai 600 MB
per second. Sebenarnya itu udah cepat, tapi ini ada yang lebih cepat lagi, 32 GB. Dengan menggunakan PCIe ini, SSD NVMe dapat memaksimalkan potensinya. Drive NVMe dapat mencapai kecepatan write hingga 3500 MB per second, bahkan bisa lebih. Sementara itu, sebagian besar SSD SATA memiliki kecepatan read write berkisar di angka 500 sampai 550 MB per second. Tampak bahwa SSD NVMe lebih cepat 7 kali lipat daripada SSD SATA. Ini untuk perkembangan dari NVMe atau singkatan dari non volatile memory express. Singkat saja, Gen 3 menjadi standar awal yang populer dengan kecepatan baca tulis yang lebih cepat dari SSD SATA tradisional. Gen 4 menawarkan kecepatan sampai 7,5 maksud saya 7500 MB. Gen 5 bisa menawarkan kecepatan ekstrim sampai 14 GB per second. Dan yang terbaru adalah Gen 6, masa depan NVMe yang sudah mulai terlihat dengan munculnya klaim produksi massal. SSD PCIe Gen 6 terutama di dunia seperti Micron 9650 untuk kebutuhan pusat data. Dan ini bisa dilihat dari bandwidthnya, gila, ini cepat sekali. Selanjutnya kita akan ke Sun, NAS, dan TAS. Baik, TAS atau Direct Attached Storage. Paling sederhana contohnya adalah flash disk atau hard disk eksternal yang langsung dicolok ke laptop Anda. Ia tidak punya alamat IP dan tidak butuh jaringan. Seperti ini ilustrasinya. Lanjut ke NAS atau Network Attached Storage. Ini adalah sebuah sistem berbasis file atau yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk bisa diakses dari jauh melalui data network. Klien mengakses NAS melalui RPC, Remote Procedure Call, seperti NFS untuk Unix atau CIFS untuk Windows. Unit NAS biasanya diimplementasikan sebagai sebuah RAID array dengan software yang mengimplementasikan interface RPC. NAS berfungsi sebagai storage dalam jaringan serasa khas. ESCSI adalah protokol NAS terbaru. Protokol ini menggunakan protokol IP network untuk membawa protokol SCSI. Ini adalah ilustrasi dari NAS atau Network Attached Storage. Ini adalah integrasinya. Lihat contoh aktual dari Network Attached Storage. Selanjutnya adalah SAN atau Storage Area Network. Merupakan infrastruktur penyimpanan data yang terpisah dari jaringan lokal utama, yang terdiri dari perangkat penyimpanan terpusat yang terhubung melalui jaringan khusus menggunakan protokol seperti Fiber Channel atau ESCSI. SAN memungkinkan komputer dan server untuk mengakses penyimpanan data secara langsung, seperti block level storage yang kemudian digunakan oleh sistem operasi untuk membuat file system. Dalam SAN, perangkat penyimpanan yang terhubung secara langsung ke jaringan khusus ini dapat diakses oleh beberapa server secara bersamaan. SAN sering digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan performa tinggi, keandalan dan stabilitas, seperti pusat data perusahaan. SAN juga menyajikan fitur-fitur seperti proteksi data, replikasi data, dan kemampuan untuk melakukan manajemen penyimpanan yang lebih kompleks. Ini adalah perbedaan mendasar antara NAS dan SAN.
bisa dilihat secara definisi, abstraksi data, konektivitas, kecepatan, kemudahan, dan tentu saja biaya. Kita keep sebentar. Baik. Selanjutnya adalah write. Untuk tekniknya adalah ada mirroring atau menyalin data yang sama ke dua disk. Sangat aman tapi mahal karena kita butuh kapasitas 2 kali lipat. Selanjutnya stripping atau memecah data ke beberapa disk. Sangat cepat, tapi kalau satu disk rusak semua data akan hilang. Selanjutnya adalah teknik parity, yaitu teknik pengecekan kesalahan atau fault toleransi. Ada untuk jenis-jenis level write yang umum digunakan. Ini untuk write level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Level 6, dan langsung kita meloncat ke level 10, di mana kombinasi mode antara write 1 dan 0 memberikan kecepatan tinggi sekaligus perlindungan secara maksimal dengan biasanya dipakai untuk basis data transaksi keuangan yang sangat kritis. Ini ada untuk tabel perbandingan dan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis write yang telah kita bahas. Baik, sebagai ringkasan untuk penjelasan yang singkat ini, pemilihan media penyimpanan sangat bergantung pada kebutuhan kita. Jika butuh kecepatan personal, NVMe adalah jawabannya. Jika untuk kolaborasi kantor, NAS sangat efisien. Dan untuk skala perusahaan besar dengan data kritisan dan konfigurasi write tingkat tinggi adalah kewajiban. Dan ada beberapa poin menarik nih untuk kita diskusikan lebih lanjut, yakni tentang perbedaan mendalam antara hard disk, SSHD, SSD, dan NVMe, serta perkembangan versi USB dari versi 1 hingga versi 3. Baik, penjelasan singkat dari saya. Terima kasih untuk yang telah menyimak video singkat ini. Semoga bisa membantu meskipun hanya sedikit dan bisa bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Saya Rahmat Hidayat dengan NIM 250512040070. Terima kasih kepada semuanya dan terutama kepada Bapak Agus Prihanto, ST MKOM, yang telah membantu dalam pemahaman materi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.